itu TK ya. Nah, TK sendiri biasanya anak sudah mengenal kerajinan bahan lunak ya, contohnya seperti kerajinan plastisin itu ya. Itu kerajinan plastisin, tetapi cuman kadar kesulitannya ataupun kreativitasnya lebih tinggi nanti dibandingkan di TK. Jadi yang di SD itu lebih variasi lagi seperti itu ya. Oke. Untuk pengertian dari kerajinan bahan lunak sendiri, di sini kita lihat ya kerajinan bahan lunak ya, itu sebenarnya ada alam dan buatan seperti itu. Ini kerajinan bahan lunak gitu ya. Tidak ada alamnya. Jadi kerajinan bahan lunak ini merupakan produk kerajinan yang dibuat dari bahan yang bersifat lunak. Itu bersifat lunak, yaitu di sini adalah bahan-bahan yang fleksibel ya. Fleksibel itu di sini karakteristiknya lentur, lembut, ya, empuk dan mudah dibentuk. Itu ya, bukan berarti kalau bantal itu ya termasuk lentur, lembut, empuk itu mudah dibentuk. Otomatis nanti dibentuk apa seperti itu tidak. Tetapi di sini dari bahan-bahan yang awalnya tidak terbentuk menjadi bahan yang berbentuk seperti itu. Ya, misalnya. Ya, itu bahan lunak. Nanti bahan lunak itu contohnya seperti apa. Jadi nanti bahan lunak itu bisa yang awalnya lunak menjadi keras itu ya. Itu bisa yang keras menjadi lunak. Itu adalah bahan-bahan lunak. Jadi nanti fleksibel apa saja yang bisa dari bahan keras menjadi lunak, jadi bahan lunak menjadi keras itu ya. Ya, Lis. Terus bahan kerajinan bahan lunak di sini dianggap sebagai suatu produk ya, produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang berbentuk lunak ya. Berbagai kerajinan bahan lunak dapat dijadikan karya unik ya, karya yang menarik untuk dipajang hingga dijual guna mendapatkan keuntungan. Kira-kira contohnya apa hasil dari produk dari kerajinan lunak itu yang kalian manfaatkan, kalian yang ada di sekitar kalian untuk kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Contohnya apa? Tahu nggak contohnya apa? Tanah liat, Bu. Iya, makanya itu bahannya ya. Maksudnya produknya, hasilnya itu apa, seperti itu. Yang di sekitar kalian, maksudnya itu loh kehidupan sehari-hari di rumah tangga itu contohnya apa? Bener kan, tanah liat asalnya empuk jadi keras ya kan, betul ya. Itu contohnya apa? Apa ya? Yang menjawab siapa ya? Itu kayaknya suaranya tidak terdengar karena kayaknya itu sinyalnya nggak jelas itu. Marifatul apa Tania? Asbak, Bu. Apa ya contohnya? Itu Bu, contohnya yang ditunggu itu loh Bu. Kan kalau buat tungku itu ada bundelan itu kayak cincin ring itu loh Bu. Namanya apa? Aku lupa Bu. Angklo. Kan ya itu mungkin. Nah, angklo yang tadi tanah liat itu loh Bu. Ya macam-macam banyak. Itu dari bahan yang ada di dapur aja banyak sekali kan. Contohnya seperti angklo itu tadi ya. Terus kendi Bu buat minum. Kendi ya, benar. Kendi, gentong itu ya. Terus piring apa? Bu. Apa lagi? Piring tanah liat. Piring tanah liat, cobek itu ya banyak sekali ya piring. Kalau di Tegal sini itu namanya gelas dari tanah liat, sama pocinya juga tanah liat itu ya. Itu produk-produk dari tanah liat sendiri banyak sekali. Terus bangunan rumah seperti batu bata itu juga kan termasuk itu karya juga yang asalnya tanah liat biasa dicetak menjadi bata ya kan, akhirnya dibakar, dipanggang ya, mengeras akhirnya jadi untuk bangunan rumah. Genteng itu ya, terus ini ya, tegel itu ya, itu juga termasuk itu baru dari tanah liat, belum bahan-bahan yang lainnya kan seperti itu banyak sekali ya. Itu seperti kendi itu ya. Kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang nggak kenal kendi kan itu ya.
kulkasnya orang dulu kan zaman kuno kan namanya kendi. Kalau sekarang kan kulkas kalian taunya ya. Itu menyimpan air itu namanya gentong itu ya. Itu terus angklo tadi yang sekarang kompor jadi apa yang dulunya kompor sekarang angklo dulunya angklo jadi kompor itu kan itu baru tanah liat. Oke, nanti apa bahan lunak apalagi yang di sekitar kalian gerabah itu ya banyak sekali itu tadi contohnya piring apa jenenge piring cobek dari tanah liat itu ya. Nah, terus bahan lunak sendiri terdiri dari bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Ya, itu jadi apa ya? Kalau alami itu memang benar-benar dari alam, tapi kalau buatan itu apa? Berasal dari aktivitas manusia yang dicampur tangan manusia sebelum menjadi kerajinan. Itu jadi 2 kali campur tangan manusia itu yang buatan. Ya, keduanya dapat dibuat menjadi berbagai jenis kerajinan apa dari kerajinan apa ya lunak dan alam dan buatan. Kita lihat jenis kerajinannya apa saja nanti. Nah, ini bahan dasarnya. Ya, bahan dasar yang pertama adalah bahan dasar yang berasal dari alam, ya, alami, bahan lunak alami. Nah, sesuai dengan namanya, ya bahan lunak alami itu berasal dari alam, ya, berasal dari alam. Intinya bahan-bahannya itu ada di sekitar kalian. Contohnya tanah liat, ya, pasir itu kan tidak asing atau tidak jauh dari kalian, gitu ya. Terus serat alam, itu ya seperti kayu, itu ya. Contohnya serat alam itu kan ada kulit pohon, kulit hewan, ya. Terus ada serat daun, ya, serat bunga itu. Nah ini yang menjadi apa ya masih menjadi pertanyaan yang saya belum paham itu kalau kulit hewan serat ya serat alam itu bisa dibuat kerajinan. Ya, contohnya apa kalau kulit hewan? Hewan apa coba wes? Hewan apa dulu? Jaket Bu. Ayo jaket, iya jaket kulit, ya wes. Apa produk indisip wes? Apa jaket kulit, sepatu kulit, ya gue ya apa? Itu. Terus kalau kulit pohon, serat kulit dari kulit pohon, contohnya apa itu? Bambu gedek Bu. Bambu gedek, iya betul. Itu serat pohon juga ya, pohon bambu ya. Gribik kalau di Tegal itu namanya gribik. Nah, itu juga bisa ya. Terus pohon rotan itu ya, rotan itu kan termasuk apa serat pohon juga itu ya kulit pohon itu. Terus kalau yang jadi pertanyaan ini yang serat alam dari daun sama bunga itu contohnya apa? Saya belum pernah menemukan itu ya. Tapi saya mendapatkan materi ini itu kok ada serat alam dari daun dan bunga itu yang daun itu yang seperti apa ya, bunga itu yang seperti apa itu atau bentuk pewarnaannya atau bagaimana itu ya. Kalau daun mungkin ada yang warnanya hijau itu ya, terus bunga itu ada yang ungu, ada yang merah atau ada yang apa namanya? Ada yang warnanya biru itu ya, yang untuk obat itu ya. Enggak. Enggak, Pak. Apa? Pewarna. Ya, itu. Terus tadi ya apa kalau tanah liat tadi sudah kalian pahami ya. Terus pasir, kalau pasir kan banyak sekali ya. Itu. Terus selain itu di sini apa untuk bahan lunak sendiri juga apa memerlukan campuran bahan lain. Campuran bahan lain itu bukan campuran kimia seperti apa ya bahan-bahan apa buatan, tetapi di sini campurannya adalah air. Jadi contohnya kalau tanah liat itu biar mudah dibentuk otomatis kan menggunakan tanah apa ya campuran air ya kan nggak mungkin apa biar tidak terlalu pekat itu ya itu menggunakan air sebagai apa campurannya ya dan diolah menjadi sebuah produk dibentuknya seperti apa itu menggunakan air tanpa menggunakan campuran bahan kimia apapun. Terus yang kedua di sini bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak buatan ini adalah bahan lunak buatan yang biasanya berasal dari sesuatu yang dibuat oleh manusia terlebih dahulu. Itu misalnya sabun, itu ya sabun itu kan
apa namanya, varian warnanya beda-beda, terus aromanya juga berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Nah, itu kan dari varian warna, bentuk dan rasa seperti itu otomatis setelah itu diolah kembali oleh tangan manusia menjadi suatu karya. Itu. Jadi 2 kali campur tangan manusia. Kalau apa ya, bahan lunak buatan. Ya, selain sabun ada lilin. Ya, lilin juga bisa apa ya, dicairkan menjadi padat, bisa juga yang padat nanti diukir seperti itu atau di apa ya, apa itu namanya, dikerut ya, itu juga bisa ya. Terus di sini ada bubur kertas, itu bayangannya jangan bubur lohok atau bubur cadil ya, ini musim puasa, jadi ini buburnya bubur kertas ya. Apa jadi apa, imajinasimu kalau ada bubur nanti apa, puasa-puasa gini mikirnya apa ya, bubur untuk buka puasa nanti ya. Itu. Nah, ini selain bubur kertas juga ini bahan dasarnya adalah kertas ya, dibuat menjadi bubur. Kertas juga asalnya kan dari olahan dari tangan manusia terlebih dahulu ya kan, terus dibuat bubur. Terus di sini ada apa ya, bahan lunak gips juga apa ya, mikirnya jangan gips yang sudah jadi, tetapi bahan dasarnya apa kan seperti itu juga termasuk bahan lunak gitu. Terus fiberglass ya, fiberglass itu juga campuran seperti kayak kaca itu ya, itu juga termasuk bahan buatan yang nanti campurannya adalah polimer itu ya. Terus di sini ada spon. Kalau spon itu contohnya yang untuk menancapkan itu loh, apa, bunga apa itu ya, di vas itu loh ya, biar tidak, itu kan ada pakainya spon itu ya. Itu. Oke, kita masuk ke kerajinan bahan lunak alam. Nah, kerajinan bahan lunak alam ini biasanya terbuat dari bahan yang ada di alam ya, ini di alam dan tidak memerlukan bahan tambahan untuk mengolahnya. Jadi di lingkungan kalian sekitar ya, itu yang tadi saya sampaikan. Terus beberapa hasil kerajinan bahan lunak alam, contohnya seperti yang pertama adalah tanah liat. Tadi yang dicontohkan oleh kalian itu kan bahan apa ya, kerajinan-kerajinan yang apa yang ada di sekitar kalian adalah baru dari tanah liat ya. Itu. Nah, tanah liat merupakan bahan alami yang paling banyak ditemui di pasaran. Ya, di sini selain ditemui di pasaran juga di sekitar kalian, contohnya di pantai ataupun kalau di pantai itu ya lumpur ya. Kalau lumpur kadarnya berbeda dengan liat untuk kepekatannya. Biasanya kalau lumpur itu lebih licin, jadi susah untuk dipadatkan lama. Tapi kalau tanah liat kan lebih pekat itu ya. Itu biasanya bisa diperoleh di sawah ataupun kalau anak batang itu ya di pinggir, di sepanjang jalan itu kan tanahnya merah, itu kan bagus itu kalau apa dibuat apa ya, kerajinan itu ya. Itu dan biasanya bahan ini akan diolah menjadi kerajinan bahan alam, contohnya seperti vas bunga, guci ya, piring itu ya. Itu terus apa, gentong itu apa ya, contohnya seperti yang di Kasongan itu loh ya. Kasongan itu kan, Kasongan Jogja sana itu kan tempat apa ya, dijual barang-barang keramik seperti itu ya, yang berasal dari tanah liat itu banyak sekali ya. Terus selain piring, guci ini ada tembikar dan pelengkap makanan lainnya. Pelengkap makanan lainnya itu contohnya tadi ya, contohnya seperti kendi, terus apa, cobek itu ya, yang ada pecel lele, kalau kalian makan pecel lele lah itu kan termasuk dari bahan lunak tanah liat itu. Nah, tembikar itu contohnya apa tembikar? Tahu tembikar enggak? Nggak tahu, Bu. Tembikar itu ternyata apa? Bu, kata Tabita pas, Bu. Kata Tabita apa, tak? Pas bunga. Vas bunga beda. Kalau vas bunga itu beda. Jadi tembikar itu seperti kendi. Kendi itu ada apa ya? Kan kalau kendi itu kan tempat keluar airnya kecil itu, tapi bentuknya berbeda. Jadi tempat keluarnya itu apa ya, macam-macam. Ada yang bentuknya gede, ada yang bentuknya kecil, ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya seperti teteknya perempuan. Ya, terus kepalanya pun berbeda-beda. Kepala itu yang tempat untuk mengisi airnya itu loh. Itu namanya tembikar. Coba nanti di browsing tembikar itu contohnya seperti apa. Itu kan bentuknya kayak gitu. Ya. Itu untuk hiasan. Jadi fungsinya hanya untuk hiasan, tidak
digunakan untuk apa ya, makan atau digunakan untuk keseharian seperti itu, aktivitas keseharian ya, tetapi hanya untuk sebagai pelengkap hiasan seperti itu. Terus yang kulit manusia atau kulit badak ya, itu yang digunakan untuk kerajinan ya. Kira-kira kulit apa coba? Buaya, Bu. Nah, buaya kayak yang ngomong itu ya, apa termasuk kulit buaya itu betul ya, benar ya, kulit buaya. Buaya darat jadi siapa mau yang jawab? Arta apa sih Uli apa sih Somo, kayaknya ini Somo orang mungkin lah ya, Somo anteng kok maksud jadi buaya ya, laki-laki buaya ya. Itu buaya, kulit buaya, terus kulit apa lagi? Ular, Bu. Kulit ular ya, kulit ular yang punya ular itu ya, apa ngomong kalau punya kulit ular. Ya, itu benar, itu kulit ular ya. Terus apalagi, kulit apa lagi? Kulit sapi, Bu. Kulit sapi, ya betul. Kulit sapi. Kerbau, Bu. Kulit kambing bareng. Ya mungkin kerbau kayaknya bisa juga ya kerbau, tapi kayaknya lebih menarik, apa lebih tipis kayaknya kalau kulit kerbau, lebih apa tebal kulit sapi kayaknya ya. Itu kulit sapi, terus kulit apalagi ya, kulit harimau itu juga bisa ya digunakan untuk kerajinan itu ya. Itu. Nah, terus di sini ya kerajinan bahan alami yang sering diolah menjadi kerajinan bahan lunak itu contohnya seperti dompet, ya, terus tas, terus sepatu ya, sepatu kulit itu ya, terus apalagi ya jaket itu tadi yang bilang siapa tadi ya, terus apalagi ya, apalagi ya yang kulit itu ya, iya. Itu paling itu. Terus bahan baku kerajinan ini menggunakan kulit hewan yang sudah tersama itu sudah diolah, sudah dibersihkan ya, sehingga mudah dibentuk seperti itu. Nah, untuk warna dari kerajinan bahan alami ini biasanya beragam sesuai dengan kulit hewannya itu, hewannya kulitnya apa seperti itu ya. Di sini ada dari mulai coklat, itu kulit apa itu ya, warna coklat ya. Kulit apa ya, kalau coklat ya, atau putih sapi otomatis, hitam mungkin bisa apa ya, kulit tikus, kulit kambing, kulit kambing hewan hitam ya, hitam, kulit kulit krokodil itu buaya tadi juga hitam gitu ya. Kalau selain dibuat bahan kayak pakaian seperti ini dibuat hiasan. Ada ya hiasan dinding itu kan terbuat dari yang dibuat kaligrafi itu ya, itu kan juga termasuk yang dibuat lukisan wayang itu, kayaknya saya pernah punya itu ya, itu juga dari kulit ya, nggak tahu kulit kayaknya kulit kambing itu kalau tidak salah ya. Itu ada yang putih, ada yang krem itu ya, sesuai dengan jenis kulit hewannya kulitnya apa seperti itu ya. Yang menarik lagi memang kulit ular itu ya, kecil-kecil dan warnanya sisiknya itu warnanya kayaknya ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang krem seperti itu. Nah, jenis kulit yang digunakan itu berasal dari kulit sapi ya, kulit ular ya, kulit harimau ya, kulit buaya, kulit tadi kerbau, kulit kambing dan sebagainya, banyak sekali ya. Itu selain dibuat kerajinan juga kulit-kulit tadi bisa dibuat makanan. Bisa ya, kulit sapi, kulit kambing ya, kulit apalagi ya tadi ya, kerbau, asal jangan kulit ular dan kulit harimau atau kulit buaya gitu ya. Itu ya. Terus selanjutnya di sini ada rotan ya, rotan juga termasuk alam juga ya tadi ya, berasal dari serat alam ya. Ini rotan merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan alam ya, karena lebih sulit untuk diolah ya, karena pembuatannya itu lebih susah daripada yang tadi kulit sama tadi ya,
kulit sama tanah liat ya. Kalau kulit tadi termasuk itu ya, kerajinan wayang itu ya, wayang juga termasuk kulit ya. Itu kulit wayang kulit itu loh ya. Itu termasuk produk dari kerajinan dari kulit. Nah, kalau rotan ini sendiri kerajinan dari bahan serat alam yang biasanya menjadi berbagai jenis furniture ya dengan harga yang fantastis. Itu tadi karena proses pembuatannya itu kan agak susah ya, bahan-bahannya ada apa ya, setelah jadi nanti dipernis, setelah dipernis nanti disemprot dengan apa ya, bahan kimia dari apa ya itu ya, biar intinya biar si rotan itu atau kayu itu biar tidak mudah dikerat oleh apa ya, hewan pengerat itu loh ya, contohnya seperti kayak apa itu jenisnya ya, rayap dan sebagainya lah, itu kan butuh proses yang lama dan pembuatannya memang butuh alat-alat berat ya, contohnya seperti untuk membengkokkan rotan sendiri yang agak tebal agak besar itu kan butuh alat, tidak mungkin dengan apa ya, hanya tangan kosong manusia kan seperti itu ya. Itu ya jenis furnitur itu tadi apa ya, contohnya kayu, meja, meja kursi itu ya kayu. Terus ya baru ingat saya. Ya, betul. Terus selanjutnya selain ini rotan ya, hanya rotan, hanya tiga bahan saja yang lunak. Terus yang bahan yang buatan, bahan alam buatan itu contohnya di sini itu ya, kita lihat terlebih dahulu kerajinan bahan lunak alam ya, buatan yang biasanya menggunakan bahan baku yang diproses secara kimia ya sebelum menjadi sebuah produk jadi. Karena bahan lunak buatan sendiri cenderung lebih mahal dibandingkan bahan alami. Betul ya, karena apa ya, kalau bahan alami itu kan ada di sekitar lingkungan kita sendiri. Ya banyak apa ya, kita tidak apa ya, usah beli aja sudah tersedia di alam. Kan seperti itu ya. Tetapi kalau yang bahan buatan itu biasanya kita harus beli bahan bakunya sendiri, itu kan susah ya, tidak semua ada di setiap apa ya, daerah kan seperti itu. Jadi di daerah pedesaan atau pelosok nggak mungkin ada apa ya namanya bahan-bahan kimia, kan nggak ada ya. Itu. Terus di sini beberapa hasil kerajinan dari bahan alam buatan itu, contohnya saja ini di sini bahannya adalah sabun ya. Di sini sabun ya. Sabun itu yang dibuat di sini adalah sabun yang berbentuk batangan ya, tidak sabun yang berbentuk cair atau sabun yang berbentuk bubuk. Di sini ya, sabun selain untuk mandi, ternyata sabun bisa digunakan untuk bahan baku kerajinan tangan ya. Jadi apa ini ya, digunakan jenis bahan yang digunakan adalah sabun batangan ya, batangan karena teksturnya padat dan mudah diolah. Jadi ini sabun sendiri ada dua macam, ada sabun untuk mandi, ada sabun untuk mencuci baju. Ya, boleh kalian nanti milih mau sabun. Kalau sabun untuk mandi kan warnanya macam-macam, menariknya itu. Tapi kalau sabun untuk mencuci baju itu hanya satu warna, sabun pelok itu ya namanya ya, dulu itu yang ingat ya Mbak Neni ya, ada sabun pelok itu ya. Oh enggak ingat. Ini enggak. Sabun pelok itu kalau sabun mandi otomatis untuk mandi, tapi kalau sabun pelok itu sabun untuk khusus untuk mencuci apa ya, noda-noda di kain yang sabun batangan ya. Itu sabun untuk mencuci noda darah. Itu kalau ada darah, mungkin kecipratan darah ataupun noda menstruasi seperti itu harusnya dicuci, tidak boleh menggunakan sabun mandi, tetapi menggunakan sabun batangan itu tadi, atau sabun pelok itu namanya ya, warnanya biru kayaknya kalau nggak salah ya, ya super busa. Nah itu ya, kalau sekarang
Itu namanya. Terus ada juga beragam cara untuk mengolah sabun menjadi kerajinan. Contohnya dipahat, tadi ya diukir menggunakan apa ya pemes atau silet ya. Kayaknya kalau sabun ini tidak cocok untuk kerajinan kelas rendah karena menggunakan alat-alat yang tadi itu dipahat itu kan nggak cocok. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 pegang pemes kan rentan itu ya. Dan atau dicampurkan dengan sagu ya, tepung sagu dan juga air. Memang ada. Jadi yang dicampurkan dengan tepung sagu itu bukan sabun batangannya itu, tetapi sabun mandi itu diserut dulu, dihaluskan, habis itu baru dicampur dengan tepung sagu, ya, dan selain itu diulet dengan air. Nah, itu memang teksturnya beda lagi, itu bisa dibentuk seperti gip, ya, jadi sudah cair, nanti terus dibekukan, diempel-empel mau dibuat apa, ya. Terus teksturnya macam-macam. Jadi kan campuran sabunnya putih, tergantung sabun mandinya apa. Itu kan warnanya beda-beda. Itu lebih menarik. Itu kalau itu langsung dibuat seperti tanah liat, diempel-empel seperti itu mau dijadikan apa. Tapi kalau sabun sendiri yang sudah jadi itu biasanya hanya dipahat. Itu sabun yang pertama, yang buatan. Terus yang kedua ada gip. Ya, gip itu mungkin pikiran kalian kalau ada gip itu mesti ada tulang yang patah. Itu mesti itu karena untuk pengobatan. Ya. Tetapi ternyata di sini gip itu bukan gip yang seperti itu. Ternyata bahannya itu terbuat dari kayak berbentuk serbuk seperti itu ternyata. Ya. Nah, ini kerajinan bahan lunak ya buatan biasanya terbuat dari gip itu merupakan campuran dari bahan-bahan mineral yang mengandung zat hidrat kalsium. Betul ya, kalsium itu kenapa? Karena ya itu tadi dibuat untuk pengobatan tulang patah, ya tulang yang melengsai dan sebagainya itu ya. Terus ada karbonatnya juga ya. Selain itu ada sulfat nitrannya. Sulfat nitran itu seperti kayak garam itu loh ya. Kalau garam kalau dicampur dengan kalsium itu kan lebih padat, lebih cepat untuk menyembuhkan atau merekatkan gitu ya. Itu kandungan dari gip. Nah, bahan bakunya ini biasanya berbentuk bubuk ya atau serbuk dan kemudian dicampur dengan air sehingga menjadi kental. Nah, tadi itu setelah kental ya cair itu habis itu dipadatkan ya. Kemudian dapat mengolahnya dengan teknik cor atau teknik cetak sehingga mengeras. Itu contoh. Berarti kalau ini harusnya sudah ada cetakannya terlebih dahulu. Cetakannya apa? Itu kan habis itu dicetak setelah dikeringkan sampai mengeras barulah jadi kerajinannya. Ini kalau ini bisa untuk anak kelas rendah ya, bisa untuk anak kelas rendah mungkin contohkan tidak menggunakan gip tetapi menggunakan kayak pledok itu ya. Tahu pledok ya? Pledok itu yang bahannya dari tepung apa itu namanya? Bukan tepung itu ya, tepung sagu, tetapi tepungnya tepung beras itu loh ya, yang dikasih warna, diulet itu nanti seperti hampir seperti plastisin. Nah itu nanti kalau dicetak itu membentuk suatu kayak model-model tertentu bagus itu ya. Saya pernah membuat kerajinan waktu anak saya TK itu, waktu daring seperti ini kan belajar dengan orang tua, yaitu membuat kerajinan dari pledok itu. Dari awalnya membuat pledoknya seperti apa, dikasih warna, terus dibuat kerajinannya itu. Nah, oke. Terus gip memiliki tekstur yang mudah hancur. Nah itu tadi karena bahan dasarnya aja bubuk, jadi rentan sekali kalau jatuh otomatis atau kesenggol sedikit atau apa hancur. Jadi perlu berhati-hati saat akan mengolahnya. Ya. Jenis bahan yang dibuat menggunakan gip adalah contohnya ini ada patung ya. Banyak kalau patung sering saya lihat, terus relief dinding yang saat ini kan biasanya kan arsitektur dinding itu kan lebih menarik itu ya karena ada relief-reliefnya itu ya yang bentuknya putih. Contohnya kalau di UNES itu ada di mana ya? Di FBS itu ya. Di FBS itu ada relief itu kayaknya kalau tidak salah dibuat dari bahan gip itu yang di gazebo-nya yang baru itu loh ya untuk untuk
tempat-tempat apa itu ya, pertunjukan itu loh ya. Itu terus vas bunga, bingkai foto dan lain-lain, banyak sekali. Terus ciri khas kerajinan dari bahan lunak yang berasal dari gips itu adalah warnanya. Ya, warnanya adalah putih. Ya, karena seperti tepung itu loh ya, bentuknya seperti tepung tetapi cepat mengerasnya. Itu kalau tepung kan lembek ya. Lembek mengerasnya lama, tapi kalau ini gips itu cepat mengerasnya. Karena pengrajin melakukan pewarnaan karena untuk apa ya, kreativitas pengrajinnya sendiri itu dari warna putih itu boleh dibuat atau dikasih warna tertentu, boleh warna hitam atau warna merah atau kuning seperti itu. Tapi kalau untuk pengobatan rata-rata warnanya putih, gitu ya, yang kayak ditempel itu ya, itu. Terus bahan yang ketiga di sini polimer clay. Nah, polimer clay itu bahan lain yang digunakan untuk membuat kerajinan lunak, salah satunya polimer clay ini ya. Ini merupakan bahan tanah liat buatan. Nah, bahan tanah liat buatan itu berarti yang kalian lihat itu contohnya seperti plastisin. Ya, plastisin itu adalah bahan tanah liat buatan, tapi warnanya macam-macam. Ya, tanah liat buatan ini ya bahan dasarnya adalah polimer poivinil kloride ya, klorid itu PPC ya, itu sangat cepat bisa nantinya akan bisa mengeras, tetapi tidak secepat seperti yang gips tadi itu. Ya. Nah, di jurnal Environmental Health Perspective ya, ini tentang kesehatan, itu menjelaskan PPC, ini bukan PVC ya, PPC merupakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan ternyata. Ya, kaitannya dengan kesehatan manusia juga tidak diolah ketika jika tidak diolah dengan benar seperti itu. Jadi bagaimana tingkat pengolahannya? Contohnya seperti polimer itu kan hampir seperti kayak lem itu ya, lem ada bahan-bahan lemnya itu. Lem kalau dihisap terus itu apa ya namanya ya? Lem Alteco seperti itu kan bahan campuran-campurannya juga itu otomatis bisa menjadi racun ya, ataupun seperti ganja itu loh ya, kalau disedot terus-terusan itu akan seperti itu ya. Itu tetapi saat ini sudah banyak polimer clay yang diolah sesuai dengan standar kesehatan, karena polimer clay sendiri itu kan tadi ya seperti plastisin itu kan sudah dikonsumsikan untuk anak-anak kecil ya, anak-anak kecil ketika membuat kerajinan ya, dijual di pasaran juga banyak sekali itu ya. Itu. Dan selain polimer clay tadi itu seperti pledok tadi loh ya, pledok itu yang berasal dari itu hampir sama bahannya ya, bisa dibentuk di sesuka hati ya. Contohnya banyak sekali membuat anak-anak itu dari kelas tinggi sampai kelas rendah bisa diajari untuk membuat kerajinan dari plastisin ini atau polimer clay ya. Tergantung kreativitasnya bagaimana. Kalau anak kelas rendah membuat gelintiran bola-bola ataupun membuat cacing itu ular itu gampang sekali, tapi masuk kelas rendah kelas tinggi akan membuat seperti itu kan nggak mungkin gitu ya. Tuh. Terus yang berikutnya ada parafin. Nah, parafin ini bahan dasar lilin. Nah, ini juga bahan yang cair dikeraskan, ya kan? Kalau tadi ada yang keras dilunakkan, tapi kalau ini cair dikeraskan. Nah, ini merupakan bahan lunak yang berasal dari hasil olahan minyak bumi. Jadi di sini sebagai bahan bakar ternyata, ya parafin itu. Dan pada umumnya bahan-bahannya itu bentuknya seperti bentuk lempengan itu ya, tetapi juga ada bentuk butiran. Yang saya tahu itu parafin itu bentuknya lempengan. Parafin aslinya itu loh ya, itu putih bentuknya, warnanya putih, bentuknya lempengan. Itu saya tahu biasanya kan kalau kayak polisi, tentara itu kan kalau ketika bertugas di hutan itu kan tidak ada api ya, itu bisa menggunakan parafin itu. Itu setahu saya itu, jadi ada bahannya sendiri gitu ya. Terus jenis kerajinan yang diolah menggunakan bahan ini adalah lilin hias. Itu contohnya membuat lilin hias itu ya, yang macam-macam yang di meja makan itu ya.
Itu kan lilin hias ya, warnanya macam-macam ya, menarik ya. Untuk mengusir lalat juga itu ya contohnya ya. Itu menambah suasana lebih syahdu, lebih sendu, itu kan lebih romantis itu ya. Itu adalah menggunakan lilin ini. Nah, selain itu diolah menjadi lilin itu menjadi lilin untuk pengobatan. Contohnya apa kira-kira? Lilin untuk pengobatan contohnya apa? Natania, Ma'rifatul, tahu apa tidak? Lilin untuk pengobatan? Es lilin, Bu, untuk mengobati dahaga. Bekam, Bu, bekam. Itu bukan, ini es lilin ya jawabannya ya. Itu karena kalian itu puasa, jadi awane pinginnya bayangannya lilin aja jadi es lilin kan itu. Bekam, Bu, bekam. Bekam. Kalau bekam itu bukan menggunakan lilin itu ya, itu kan kayak menggunakan alat itu ya. Itu kalau lilin itu seperti itu loh, lilin yang untuk di telinga itu loh ya, apa itu namanya ya. Itu kan lilin juga itu ya. Dari bahan lilin yang kertas, ada bahan lilinnya juga, itu dibakar untuk membersihkan telinga itu. Terus selain itu lilin tetapi yang punya aroma terapi, itu yang di spa itu ya. Itu kan untuk pengobatan. Nah, ini contohnya lagi yang pengobatan itu apa? Nah, ternyata untuk terapi persendian. Ya, ini menurut Pakistan Journal of Medical Science ini menjelaskan terapi persendian lebih efektif digunakan untuk mandi ya, menggunakan lilin parafin. Itu berarti ada jenis lilin yang untuk mandi juga. Ini saya juga belum pernah lihat ya. Ini mungkin di luar negeri sudah ada ya, di Pakistan, tapi kalau di Indonesia kayaknya belum ada. Adanya mungkin itu tadi aromaterapi, lilin aromaterapi sama pengobatan telinga. Kalau bekam kayaknya bukan menggunakan parafin itu. Ya, apalagi es lilin, itu enak lagi itu ya. Itu. Jadi selain itu hiasan parafin juga bisa digunakan untuk pengobatan. Ternyata itu ya. Oke. Terus yang kelima ada bubur kertas. Nah, ini kalian kalau tadi lilin bayangannya jadi es lilin, kalau ini bubur kertas bayangannya jangan bubur bubur blohok atau bubur cadil ya. Ini ya. Nah, untuk kerajinan kertas sendiri di sini kerajinan bahan lunak alam, bukan alam ya, ini kerajinan bahan lunak yang juga bisa dibuat dengan menggunakan kertas bekas. Jadi bisa kertas koran, bisa kertas yang buku-buku yang sudah tidak terpakai itu ya. Ini kertas itu ternyata fleksibel juga ya, bisa digunakan sebagai kerajinan bahan lunak, bisa dijadikan kerajinan kertas sendiri, bisa juga jadikan kerajinan barang bekas ya. Itu masuk tiga-tiganya itu kalau kertas ini. Nah, caranya juga untuk pengelolaannya yaitu dengan dihancurkan kertas tersebut ya, yang sudah tidak terpakai, kemudian dicampur dengan air, dengan lem ya. Selain itu dengan menggunakan bubur kertas ini teh ini ada yang lihat nggak, Tania? Air, lem, sama apa ini? Saya nggak terlihat ini. Tepung ya, tepung serta bahan lainnya. Itu kalau anak-anak sekarang itu kan sukanya tidak membuat bubur kertas tetapi menggunakan slem itu ya. Tahu slem ya? Anak kan suka menggunakan slem itu. Jadi dia membuatnya dari tepung, terus habis itu dicampur dengan minyak. Ya, minyaknya bisa minyak telon atau minyak yang pekat, itu agak pekat, terus dicampur dengan air, jadilah slem. Nah, ini kalau ini bubur kertas, bahan dasarnya kertas ya, terus bisa dicampur dengan tadi itu air, lem sama tepung ya, diaduk menjadi bubur kertas ya, serta bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan, mungkin pewarna ya, bisa itu. Nah, agar tekstur tidak terlalu lembek ya. Kalau lembek itu kan jadi bubur itu kan banyu itu ya. Kalau bubur sendiri aja kalau terlalu lembek lama
lambat laun akan banyu, apalagi yang dibuat kerajinan. Jadi sebaiknya ketika mencampurkan tepung kanjinya itu lem dan airnya dengan perbandingan yang sama. Ya. Terus karena jika adonan bubur kertas terlalu lembek untuk dibentuk sesuai susah dibentuk sesuai dengan keinginan. Ya, itu susah. Jadi tidak cepat mengeras seperti itu. Nah, setelah tekstur sudah sesuai, dapat mengolahnya menjadi berbagai bentuk kerajinan sesuai dengan selera dan pengrajin itu boleh memberikan warna agar lebih menarik. Nah, contohnya kerajinan dari bubur kertas itu apa? Topeng, Bu. Apa? Topeng. Topeng, ya topeng itu pernah dulu itu mahasiswa dari PGJ Tegal itu membuat skripsi dari intinya yang mengupas tentang pembuatan topeng dari bubur kertas itu. Jadi dia mengadopsi dari kalau di sini itu kan ada kesenian yang namanya tari topeng endel. Ya tari topeng endel itu topengnya itu lah itu anak-anak bukan mencetak ya, tetapi dia membuat topeng seperti topeng yang digunakan untuk menari topeng endel itu tadi. Itu menarik sekali itu. Selain itu apa? Selain topeng, terus apa lagi? Ini belum ada contohnya ya. Apa kira-kira bubur kertas selain topeng apa? Miniatur, bisa nggak itu miniatur? Ya miniatur yang kecil-kecilan itu juga bisa ya. Terus itu peta, membuat peta itu ya, itu kan menggunakan bubur kertas itu. Ingat ya, itu ya habis itu setelah petanya mungkin peta Indonesia seperti itu ya dibentuk, habis itu baru diwarnai. Ingat ya, mungkin SD kayaknya kalau tidak salah itu keterampilan membuat peta itu ya menggunakan bubur kertas itu ada itu. Nah itu ini kalau kerajinan dan bubur kertas itu sering juga diajarkan untuk anak SD ya, biasanya untuk anak kelas tinggi gitu ya. Kalau anak kelas rendah kayaknya belum pas karena dia belum bisa membuat bagaimana membuat bahan awalnya sendiri, adonan buburnya, habis itu baru dibuat gitu. Nah, slide terakhir ini ada contohnya, beberapa contoh yang paling atas ini apa ini? Yang 3 warna ini? Lilin, Bu. Lilin ya, lilinnya lilin hias. Ini ya, ini menarik sekali, lilin dari bahan padat yang dicairkan, akhirnya memadat lagi ini. Ya. Terus sebelahnya lilin ini apa ini, patung ini terbuat dari bahan apa ini? Gips ya, Bu. Gips, betul. Ya, gips ini ada patung ciuman, patung laki-laki. Lah ini menarik sekali ini ya. Itu ini dari gips yang dicetak menjadi seperti ini. Tergantung warnanya apa, kan tadi kreativitas ya. Yang aslinya putih tetapi bisa di warna-warna seperti pink ya, biru, hitam seperti ini. Hitam. Grey ya atau abu-abu gitu. Terus yang sebelahnya ini ada kerajinan lilin yang dibuat seperti bunga ini ya. Ini juga menarik sekali. Ya, ini dicetak juga ini ya, lilinnya dicetak dengan cetakan bunga mawar ya. Terus ini ada lagi kerajinan sabun ya, ini sangat rapi sekali. Ini kayaknya kalau tingkatnya anak SD kayaknya enggak seperti ini ya. Ini kayaknya butuh alat-alat khusus untuk membuat yang ringkit-ringkit juga ini ya. Susah sekali ini membuatnya. Terus sebelahnya lagi ada topeng. Yaitu tadi dari topeng dari bubur kertas. Nah, yang coklat ini apa ini? Ada tangan, ada piring ini ya, ada cangkir. Ini apa ini? Kerajinan apa ini? Tanah liat. Tanah liat. Tanah liat. Ya, ini dari tanah liat. Macam-macam ya. Ini sebelum dibakar bentuknya masih coklat seperti ini. Nanti kalau sudah dibakar kan matang, jadi lebih kuat, lebih keras. Itu setelah bakar itu lebih menarik lagi pewarnaannya. Terus ini dari apa coba ini? Yang sebelahnya ini? Bubur kertas. Bubur kertas, betul. Ini bubur kertas. Kelihatan sekali ya ini tekstur awalnya yang belum diwarnai ini kan
itu kelihatan kalau ini kertas kayak kertas buram atau kertas koran ya yang dibuat bubur terus dibentuk seperti itu. Ini juga dicetak ini. Tidak mungkin kalau tidak dicetak seperti ini. Ya. Itu. Terus berikutnya si anak ini menggunakan kerajinan dari bahan apa ini? Plastisin. Plastisin ya, pledok atau apa ini juga bisa ini ya, anak ini menggunakan plastisin. Ya, kalau plastisin itu kan modernnya, kalau pledok itu adalah yang Jawane ya, itu ya, daripada beli plastisin mahal mending membuat sendiri menggunakan tepung ya, itu bisa dibentuk sesuka hati. Terus sebelahnya Sabun. Sabun. Nah, kalau ini sabun ini terlihat kalau memang itu karya dari anak SD. Kan kelihatan sekali ya kesederhanaannya berbeda dengan yang ungu ini. Yang ungu kerajinan sabun ini kan tingkat kreativitasnya lebih tinggi sekali, kerumitannya ini. Ya, nah itu nanti kalian membuat kerajinannya juga disesuaikan dengan kelas rendah apa kelas tinggi. Ini membuat sabun untuk anak kelas tinggi. Seperti ini layak, tapi kalau kelas rendah, otomatis kan tidak layak kalau dia membuat seperti itu. Contohnya kayak gitu. Ya, oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada yang Hilda jawab ya, tanah liat itu bisa dijadikan asbak atau patung. Maaf. Ini saya baru buka chat itu ya. Ya betul. Ini asbak juga dari tanah liat ada ya. Itu terus miniatur untuk kena aksesoris kalau ada pengantinan itu ya kayaknya ya dibuat seperti itu. Terus cobek betul dong. Ini Somo menjawabnya dompet itu kerajinan apa itu tadi ya, kulit ya, kulit ular hitam. Aduh Bayu ini malah ada kulit ular hitam itu ularnya yang kayak apa sih? Yo Bayu. Ular kobra ya, bener ya, kobra hitam ya Mbak ya. Iya betul. Apa? Aduh berat ini puasa-puasa tapi imajinasinya sampai kemana-mana ini ya gara-gara bayi ini ular hitam. Aduh ya, oke, ada yang mau tanyakan apa tidak? Ini memang benar-benar pada ngantuk apa gimana ini, banyak yang Tasya ya ora Somo ini bisa nih kamu itu sih mau nggak ada itunya, kameranya nggak bisa dibuka apa gimana ini? Aduh Somo juga tertidur ini kayaknya ya. Makrifatul, Rosita, Yusuf ini ya, Alfia, Fiona on cam ya, lagi melek. Bayu, Tasya aman ya. Mana Tasya? Melek ya, masih melek. Oh, Yusuf melek ini. Wah, di masjid ini kayak Yusuf ya. Ini lagi nuansa Ramadan, jadi ada yang kuplukan, ada yang di masjid ya. Tapi nggak ada yang di warung. Kayaknya Bayu Adi kan yang warung gitu ya nih ya. Oh, ini Rosita melek, ini lagi melek jawab topeng tadi ya. Terus yang nggak melek ini Rifana ini ya, Nurul Azimah ini juga. Bayu aman, ini Fakih nih Diki Fakih ya. Terus slide berikutnya. Fakih yang nggak ada. Rivina hadir tapi nggak ada itunya Uli tadi pakai ini ya, punyanya Raka. Lah Raka nih Diki. Hadir Bu. Oh iya Raka. Hadir Bu. Ini ngantuk iya. Ayudya ada, Naim ada, Sohibmun Diim. Ini malah menghilang Naim. Kamu kan sohibnya Aulio ya. Rivina, Isti, Naroh juga nggak ada Isti. Lagi persiapan memasak ini mungkin yang ibu-ibu ini ya. Ya, oke. Ada pertanyaan apa tidak? Pakai kelihatan ini di kampus apa ya kayak kamu kayak?
Apa di kos? Ini posisi kalian masih di kos-kosan di Semarang atau apa ya? Pada di rumah ini? Di Semarang, Bu. Oh, masih ada di Semarang. Ini karena itu ya, oh ada di kos, ini Bayu ada di kos. Oh, tak kira di Udah warung. di Semarang, Bu. Besok UTS, Bu. UTS luring. Besok ada UTS luring. luring, Bu. Mantap. UTS-nya luring. Iya, Bu. Iya, Bu. Punya Pak Sur. Oh, tapi yang lainnya nggak ada yang itu ya, nggak ada yang apa luring oh ya, semua daring oh ya UTS-nya. Emang Pak Sur itu spesial soalnya spesial. Iya, satu dosen ada yang mengharuskan kalau UTS itu harus luring. Itu Pak Ratno. Iya. Ya, saya UTS-nya nanti ini mau tanya ya. Saya UTS-nya nanti daring aja, ya. Lah ngapain ya puasa-puasa ini kok ya. Kita nanti UTS-nya kalian daring, ya. Tidak usah apa luring-luringan, ya. Oke. Ya, Amira lagi bangun tidur. Apa? Waktunya yang lama. Oh iya, waktunya kan gini, kalau puasa itu kan hanya 40 menit ya, terus kalau hibrid itu 60 menit, tapi nanti kalau waktu untuk UTS